Disampaikan Ustaz ini pada benda waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat ke-39. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama bahas bahwa ketika Nabi Zakaria melihat bahwa di mihrabnya Maryam itu ada hidangan makanan, maka itu juga menjadi inspirasi Nabi Zakaria untuk memanjatkan doa sebagaimana di ayat sebelumnya, ayat 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Dan ketika itu berdoalah Zakaria kepada Tuhannya. Qala, berkata Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepada aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka syami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa-doa hambanya. Nah, maka di kelanjutan ayat atau pada ayat yang kita bahas, Allah jawab daripada doa Nabi Zakaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Fanadathu, maka menyeru kepada Zakaria siapa? Al-malaika, yaitu para malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli, padahal ketika itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat bil mihrab, di mihrabnya Maryam. Annallaha, apa dikatakan Allah? Annallaha yubasshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu bi Yahya, yaitu dengan Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, yang mana Yahya ini membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidan, dan dia merupakan pemuka, wa hasuran, yang dia pandai menahan diri, wa nabiyyan, dan dia nabi minas salihin, dari orang-orang soleh. Nah, jadi di ayat ini dikatakan fanadatul malaika, maka menyeru kepada Zakaria, yaitu para malaikat. Nah, jadi pertanyaan kan di sini kok Allah mengatakan para malaikat, sementara ulama mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan berarti satu orang. Kenapa kok di sini bahasanya para malaikat? Nah, maka di tafsir ini Syekh Sa'rawi mencoba menyelaraskan tentang maksud para malaikat dan malaikat Jibril. Jadi kalau kata Syekh Sa'rawi, khalqul malaikatu ijtami'u nadahu Zakaria. Apakah setiap malaikat itu ijtami'u berkumpul, au nadahu Zakaria, atau mereka semua itu menyeru kepada Nabi Zakaria? Maka kalau kata Syekh Sa'rawi, lah, enggak. Jadi bukan berarti malaikat banyak itu berkumpul menyeru. Karena apa? Lianna Jibril alaihissalam alladzi nadahu, karena cuma malaikat Jibril yang memanggil Nabi Zakaria. Jadi enggak ada bahasanya para malaikat. Yang jadi pertanyaan, walimada ja'al qaulul haqq huna? Kenapa kok di dalam ayat ini Allah mengatakan
Bi annal malaikatu hiyal lati nadathu. Kenapa kok di sini dikatakan para malaikat yang menyeru Nabi Zakaria? Para, itu artinya banyak malaikat. Nah, jadi adapun yang dimaksud kenapa para malaikat, yaitu apa? Laqad jaa'a hadzal qaulul haqqu li nafsila syai'in huwa. Jadi yang dimaksud daripada di sini perkataan banyak para malaikat. Jadi kalau namanya suara seperti kita ini suara manusia. Kalau misalnya kita manggilnya dari depan itu kedengaran dari depan. Kalau dari kanan kedengaran dari kanan. Kalau dari kiri kedengaran dari kiri. Kalau dari belakang Itu namanya panggilan manusia. Ya kan? Panggilan manusia. Sementara ini panggilan dari apa? Dari minal mala'il a'la, daripada kerajaan apa? Kerajaan Allah. Dari kerajaan Allah, yang mana ketika panggilan ini dari minal mala'il a'la, yaitu dipanggil malaikat Jibril, itu dari segala arah dia. Jadi nggak tentu ada kalau ada malaikat yang manggil malaikat Jibril dari mala'il a'la, itu arahnya nggak jelas dari mana ya. Maka kenapa di sini dikatakan fanadatul malaika, maka para malaikat menyeru. Jadi seolah-olah apa? Malaikat ini banyak dari segala arah manggil. Jadi Zakaria pun bingung dari mana ya panggilan. Padahal sejatinya bukan malaikat yang banyak, tetapi panggilan itu datang dari apa? Malaul a'la, dari kerajaan langit, dari kerajaan Allah. Sehingga ketika panggilan itu terdengar, itu dari segala arah. Saking apanya tuh? Saking itu memang namanya kuasa Allah. Jadi bukan dari sebelah belakang, bukan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bukan. Dari segala arah itu suaranya memanggil daripada Nabi Zakaria, gitu. Dan juga di sini Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan bahwa malaikat itu menyeru sementara wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sementara Nabi Zakaria itu dalam kondisi masih berdiri ketika sholat di mihrab. Apa yang Allah katakan, amallaha yubassiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu yaitu dengan Yahya. Artinya apa Pak? Artinya doa itu belum selesai udah Allah kabulin. Makanya bahasanya itu fanadatu. Maka apa? Langsung gak dijeda. Ketika Nabi Zakaria berdoa, maka apa? Doa pada Nabi Zakaria berdoa dan sholat, itu sholatnya belum selesai langsung dikabulin sama Allah. Kan ini satu hal yang unik. Misalnya kita mengambil pelajaran apa sih resep daripada Nabi Zakaria sehingga ketika dia berdoa, doanya belum selesai atau sholatnya belum selesai sudah dikasih siapa? Dikontan, dijabah sama Allah. Nah, kalau kita mau tahu, ada banyak poin yang kita bisa ambil tentang apa? Tentang tips doa dijabah ala Nabi Zakaria. Yang pertama Pak, yang pertama yang diperhatikan bahwa tips pertama Nabi Zakaria doanya dijabah, yaitu di ayat sebelumnya dibahas hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika ini kan dorob zaman juga dorob makan, artinya ketika itu di tempat itu. Mihrabnya apa? Maryam. Artinya yang perlu kita cari dalam berdoa itu ada namanya dua, makanul ijabah, sa'atul ijabah. Kalau makanul ijabah itu biasanya adanya di Mekah, banyaknya ya, banyak itu di Mekah seperti di Rukun Yamani, di Hajar Aswad, di belakang Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, di Bukit Safa, di Bukit Marwah, tempat dijabahnya doa. Yang mana kalau Bapak berdoa di situ, Allah pasti ijabah. Kalau di Mekah, cuman kan yang jadi masalah kita ini kan nggak, misalnya belum dikasih kesempatan sama Allah kemana? Ke Mekah. Jadi kita belum pernah namanya ngerasain berdoa di tempat ijabahnya doa. Kan begitu, karena banyaknya makan oleh ijabah, tempat ijabah doa itu adanya di mana? Di Mekah sana. Nah, tapi walaupun misalnya kita belum bisa hadir ke sana, kita juga nggak harus berkecil hati, karena kita dikasih kesempatan lain yang namanya sa'atul ijabah, saat dijabahnya doa. Dan yang namanya saat dijabahnya doa itu nggak harus ke Mekah, di Indonesia pun ada. Dan ini yang dipraktekkan daripada Nabi Zakaria. Artinya apa? Nabi Zakaria memanfaatkan dua momen, makanul ijabah, sa'atul ijabah. Sementara kalau kayak kita nih, karena kita belum ada yang mungkin belum
sempat ke Mekah, kita masih ada kesempatan yang satu ijabah. Kapan Pak? Jadi ada pun satu ijabah itu seperti misalnya nih, kalau misalnya lagi puasa, maka puasa Bapak di kondisi puasa itu banyak-banyak berdoa ketika Bapak puasa. Karena apa? Doanya orang puasa malu Allah nggak ngabulin. Dan bahkan ketika pas waktu bukanya, ketika berbuka nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu Bapak sembari apa? Sembari baca doa buka, baca lah hajat yang kepengen Bapak ketika Bapak berbuka puasa. Itu apa? Sa'atul ijabah. Dan juga sepertiga malam, kalau misalnya kita bangun tahajud, ya kan, maka momen sepertiga malam itu adalah merupakan sa'atul ijabah, saat dijabahnya doa. Maka kalau pengen dijabahnya doa, cari di sepertiga malam, gitu. Yang selanjutnya apa? Waktu antar azan dan iqamah. Kalau misalnya nih, biasa kan kita ke masjid azan, sambil nunggu iqamah, muadzin qomat, nah itu adalah saat ijabah doa, banyak-banyak doa di situ. Kenapa? Karena jarak antara azan dan qomat itu merupakan saatul ijabah, saat dimana ijabahnya doa. Di situ, di antara azan dan iqamah. Begitu juga saat sujud, kita nih sujud, misal sujud salat sunnah, maka perbanyak doa di situ ketika saat sujud salat sunnah tadi. Karena apa? Karena sujud adalah posisi terdekat antara kita dengan Tuhan. Begitu juga kalau hujan, ya kan, kadang-kadang hujan yang masih ada hujan-hujan, kadang-kadang sekarang nggak jelas musimnya. Tapi ketika saat hujan itu adalah saatul ijabah, Pak. Jadi manfaatkan momen ketika hujan, banyak-banyak berdoa. Apa yang pengen Bapak minta ketika saat hujan? Karena hujan itu merupakan pertanda turunnya rahmat Allah. Maka saat hujan itu merupakan bagian daripada saatul ijabah. Dan juga saat kita minum air jam-jam, misalnya ada orang umroh pulang bawa air jam-jam, nggak apa betul, kita minum sambil doa apa kepengen kita, hajat kita. Maka saat minum air jam-jam itu merupakan salah satu di antara saatul ijabah. Dan juga hari Jumat. Nah, hari Jumat ini banyak. Di hari Jumat ini yang pertama saat khotib naik mimbar sampai selesai itu mengatakan demikian. Ada saat khotib duduk di antara dua sujud. Kayak misalnya khotib pertama, maka ketika duduk, nah itu banyak-banyak doa di situ. Karena apa Pak? Karena itu merupakan satu ijabah. Sebelum khotib naik lagi baca khutbah yang kedua, maka duduk di antara dua khutbah itu satu ijabah. Dan juga ba'da asar sampai maghrib. Kalau hari Jumat ya, itu ba'da asar sampai maghrib, yang ibu istilahnya yang bisa kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa waktu hari Jumat. Dan juga menurut hadis juga dari hadis lain, yaitu hari Rabu. Pada hari Rabu itu waktunya zuhur sampai ke asar. Maka ketika hari Rabu itu ba'da asar mulai zuhur sampai nanti ke asar, itu merupakan satu ijabah. Maka apa? Maka yang pertama yang dilakukan atau tips daripada Nabi Zakaria, manfaatkan momen makanul ijabah, saatul ijabah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diajarkan oleh Nabi Zakaria tentang tips bagaimana doa itu dijabah, yaitu berdoa dengan lemah lembut. Sebagaimana diajarkan Allah katakan, idnada rabbuhu nidaan khafiyah. Maka apa? Ketika tatkala Nabi Zakaria menyeru kepada Tuhannya khafiyah, dia secara lemah lembut. Artinya apa? Dia harus harus keras-keras juga, lemah lembut dengan istilahnya berharap. Dia istilahnya ketika berdoa. Yang selanjutnya juga tips yang diberikan Nabi Zakaria agar doa itu dijabah, yaitu menampakkan kelemahan di hadapan Tuhan dan berprasangka baik. Yang pertama, ini melemahkan diri, maksudnya apa? Seperti doa Nabi Zakaria, qala berkata, Rabbi inni, ya Tuhanku, sesungguhnya aku, wahanal azmu minni, tulangku ini udah lemah, udah tua maksudnya. Wasta'alal ra'si sayban, dan juga telah dipenuhi ra'su rambutku sayban dengan uban. Ini kan gambaran kelemahan. Dan juga itu pertama ya, tunjukkan lemahnya kita. Kalau kita mau minta sama Allah, lemahnya kita, ya Allah saya begini dan begini, saya lemah, saya bodoh, saya nggak ngerti, kan gitu. Artinya apa? Tunjukkan kelemahan kita di depan Allah. Yang selanjutnya apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyan,
dan tidaklah aku dalam berdoa kepada kamu Syafian itu pernah kecewa. Enggak pernah ya Allah saya kecewa doa sama kamu. Artinya apa Pak? Kita berprasangka baik. Kita berprasangka baik bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Kalaupun Allah nggak ngijabah, ya udah berprasangka baik ini yang terbaik dari Allah buat kita. Dan itulah merupakan salah satu tips di antara tips-tips yang diberikan Nabi Zakaria, dan juga tips lain yang diberikan Nabi Zakaria, yaitu Pak, kalau kita berdoa maka gunakan atau sandingkan dengan Asmaul Husna. Karena di dalam ayat lain Allah bilang apa? Walillahul asmaul husna fad'uuhu biha. Maka kepada punya Allah lah Asmaul Husna itu, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Maksudnya apa? Dengan menggunakan Asmaul Husna. Salah satu doa yang Nabi Zakaria menggunakan Asmaul Husna adalah di ayat sebelumnya, yang mana Nabi Zakaria mengatakan di dalam ayat sebelumnya, yaitu apa? Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepada Habl. Habl ini singkatan daripada kata Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi tanpa batas. Wahhab ketika disingkat jadi Hab, maka Nabi Zakaria ketika mengatakan Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku, sesungguhnya itu Nabi Zakaria menggunakan Asmaul Husna di dalam permintaannya. Atau juga yang doa lain Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah ya Tuhanku, la tadarni fardan, jangan biarkan aku sendiri, wa anta khairul warisin, sedangkan kau adalah sebaik-baiknya yang mewarisi. Al-Waris ini merupakan salah satu di antara asma Allah atau Asmaul Husna. Maka menggunakan Asmaul Husna itu merupakan daripada tips yang digunakan daripada Nabi Zakaria. Nah, di sini dikatakan annallaha yubassiruka biyahya. Nah, annallaha yubassiruka biyahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan Yahya. Kenapa kok di sini dinamakan dia Yahya, sementara kita tahu Nabi yang terbunuh mati itu adalah Nabi Yahya, itu kan artinya hidup. Tapi justru Nabi yang mati dibunuh itu Nabi Yahya. Nah, artinya apa? Artinya justru kalau kita mengira kalau orang yang mati saat itu mati, enggak. Kalau kata Allah bal ahya, bahkan mereka hidup. Justru dengan dinamakan Yahya dia mati syahid, bal ahya, padahal apa? Nabi Yahya itu nggak ada mati, karena orang yang mati dalam keadaan syahid itu tetap dikasih rezeki sama Allah. Dan Yahya termasuk orang yang mati syahid, yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, gitu Pak. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang mana Yahya ini membenarkan daripada kalimat Allah. Nah, jadi apa yang dimaksud daripada Nabi Yahya ini membenarkan? Lianna Sayyidina Yahya huwa awwalu man amana bi risalati Isa alaihi salam. Karena Sayyidina Yahya ini adalah orang yang pertama mengimani risalah yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Jadi selangnya ini sebenarnya dikit, cuma sekitar 6 bulan. Jadi sebelum Maryam lahir itu Zakaria udah lahir duluan. Dan Zakaria adalah orang yang pertama membenarkan daripada risalah yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Maka di sini dikatakan musaddiqan bi kalimatillah. Jadi dia membenarkan. Dan juga Allah mengatakan wa hasura, dan dia menahan diri. Maksudnya apa? Ay mamnu'an ala kulli ma hurrima alaih. Yaitu apa? Allah memberikan kekuatan dia untuk menolak segala sesuatu yang diharamkan atasnya. Jadi benar-benar dia pengen namanya haram, dijaga dirinya. Au mamnu'an angkumatul gharais wa hiya syahwat, dan dia juga menahan diri daripada kummatul gharais, naluri tertinggi manusia, apa? Syahwat. Jadi benar-benar dia istilahnya menjaga dirinya. Karena Nabi Yahya secara fisik dia tampan dan banyak orang suka sama dia, tapi dia menahan diri daripada syahwatnya. Walaupun pada akhirnya dia memang gak nikah, akan terbunuh lagi, begitu. Dan itu gambaran yang Allah berikan. Dan juga nabiyan, dia juga seorang nabi. Apa maksudnya nabi? Ay qudwatu fi ittibair rasul alladhi yahdi, alladhi yadi'u.
Jadi yang dimaksud Rasul itu adalah qudwah, suri toladan yang mengikuti Rasul yang datang. Jadi Nabi itu kan nggak bawa risalah, Pak, tapi dia mengikuti risalah daripada Rasul. Nah, Nabi Yahya ini merupakan qudwah, suri toladan buat orang-orang bahwa Nabi Zakaria merupakan contoh manusia yang benar-benar mengikuti Rasul, yaitu Nabi Isa ketika itu. Contohnya itu ya Pak, Nabi Zakaria. Contoh, maka dikatakan Nabi ya. Dan juga di sini dikatakan minas sholihin, dari golongan orang-orang soleh. Dan di kelanjutan ayat Allah Subhanahu berfirman, qala rabbi anni yakuna li gulamun wa qad balaghani kibaru wa imra'atu aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala, maka berkata. Nah, itu artinya apa? Sudah dikabulin nih doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah dikabulin dengan apa? Dengan hadirnya nanti Isa. Maka Nabi Zakaria kan bingung. Qala, berkata Nabi Zakaria, Rabbi, ya Tuhanku, anni yakuna li gulamun. Bagaimana bisa kok saya bisa memiliki gulamun, anak? Wa qad balaghani al-kibaru. Sementara usia saya kan udah lanjut. Wa imra'atu aqir. Sedangkan juga istri saya mandul. Qala, berkata, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kalau Allah berbuat terhadap sesuatu yang dikehendaki. Artinya gampang bagi Allah, Pak. Nah, yang jadi unik di sini secara mengatakan inna Zakaria wa huwa talibun. Sesungguhnya Zakaria kan meminta kepada Allah tentang apa? Tentang anak. Sementara kondisinya Nabi Zakaria itu tua, sementara istrinya ini mandul. Kaifa yakuna dzalik, bagaimana bisa demikian? Nah, jadi wal haqqu yuradu dzalik, Allah menyebutkan demikian itu untuk menjadi pelajaran anna nafsul basariyah daiman takuna fi da'irit talwin. Bahwa yang namanya sesungguhnya manusia itu sampai kapanpun selalu dalam hidup itu cuma bisa mewarnai. Warisat tidak iri tamkin, nggak bisa membuat. Dalam arti begini Pak, kita kan yang namanya hidup ini cuma dikasih hidup, ya kan? Yang namanya memberikan hidup itu adalah Allah. Sementara yang bisa mewarnai hidup itu adalah diri kita. Mewarnai apa kita yang hidup? Kita dalam hidup cuma bisa berdoa, tapi yang menentukan itu adalah Allah. Dan ini pelajaran buat orang-orang yang merasa apa, yang udah jauh dari jalan Allah. Nih, Zakaria itu dia. Walaupun secara dohir dia minta anak, dalam kondisi dia udah tua, istrinya mandul, bisa dikabul. Karena apa? Karena kita kan cuma bisa berdoa, tapi menentukan dan mentakdirkan adalah Allah. Bahkan untuk satu hal yang tak mungkin menurut kita, mungkin menurut Allah bisa. Kalau kata Allah pun fayakun, jadi. Artinya apa? Ini bukan pelajaran buat diketahui oleh semua orang yang merasa gak yakin dengan doa, yang merasa dia gak yakin dengan kekuasaan Allah. Dicontohkan daripada doa Nabi Zakaria. Dan juga yang menjadi unik di sini dikatakan oleh Syekh Sa'rawi, yaitu kenapa kok di sini Nabi Zakaria atau istilahnya ini bukan pelajaran adab yang diajarkan Nabi Zakaria kita di dalam rumah tangga. Maksudnya apa Pak? Ketika dia mengatakan anna yakuna li gulamun qad balaghani al-kibar wa imra'atu aqir. Jadi yang diduluin apa? Yang diduluin oleh Nabi Zakaria itu apa? Balaghani al-kibar. Saya sudah tua. Artinya apa? Kesalahannya kan nggak mungkin punya anak. Kesalahannya oleh apa? Oleh sebab apa? Balaghani al-kibar. Saya sudah tua. Wa imra'atu aqir. Baru itu disebutin kelemahan istrinya, wamro'atu akhir. Artinya dia sebagai suami, ketika ada satu permasalahan yang kita sadari itu kesalahan kita bersama, maka yang diakuin apa, yang paling mengaku akan kesalahan itu suami dulu. Ini kesalahan gua yang tua, lu yang juga mandul. Tapi gitu, artinya apa? Enggak semena-mena mentang-mentang istilahnya ini gara-gara istri kita sebut istri gue gara-gara lu mandul nih. Enggak begitu. Tapi apa adat yang diajarkan Nabi Zakaria dalam berkeluarga? Apa dikatakan dulu balaghani al-kibr, saya udah tua, istri saya mandul. Kan begitu. Adat yang didahulukan terhadap istri.
Makanya Pak, salah satu di antara resep langgeng rumah tangga yang diajarkan ulama itu dua. Yang pertama apa? Yang pertama akui kesalahan, minta maaf. Itu biasanya kalau istri udah dengar kata itu, dua senjata ampuh itu buat seorang istri dari suami. Kelar urusan. Tapi kalau misalnya kita udah salah ngaku salah kalau minta maaf, nggak kelar juga. Berantem urusannya. Maka kalau istri udah dah minta maaf, aku yang salah, minta maaf, kelar. Biasa begitu. Iya. Coba ya. Nah juga di sini dikatakan oleh Syekh Waqad balaganal kibramatu akhir. Kalau mau jujur, ya Pak, kalau mau jujur, sebenarnya Nabi Zakaria bilang mamro'atu akhir, penyebabnya karena istri mantul, itu sah saja. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki Pak, setua apapun dia, ya Pak, mau mulai cepet misalnya, selama dia nggak mandul bisa bikin anak ya, laki-laki, betul nggak? Selama dia nggak mandul, walaupun mulai cepet masih bisa dia bikin anak. Kenapa? Tidak tergantung perempuannya, subur ada, kan gitu. Kalau perempuan kalau udah tua mana pos, mau dikocorin bagaimana juga nggak bakal jadi anak. Gitu. Jadi gitu kalau ya, lu senang. Wendy tahu aja. Iya. Ustaz bedok. Jadi memang begitu. Begitu. Artinya apa? Itu kalau mau Nabi Zakaria belak-belakan kan begitu. Cuman sekali lagi kalau kata Sarawi, innahu adabun nubuwah, ini merupakan adab kenabian. Wa huwa adabul a'la, ini merupakan adab tertinggi seorang laki-laki. Kalau misalnya tanpa bilang, misalnya kalau Zakaria ngomongnya, istri saya mandul, sakit hati perempuan, kan gitu. Kalau misalnya kita salah, bukan cuma dia, Allah, saya juga. Artinya apa? Istri juga nggak kecil hati, nggak sakit hati, kan gitu. Makanya diposisikan sama dan didahulukan. Makanya istilah perempuan selalu benar, emang ada benar juga, begitu. Emang ada benar juga. Makanya di sini Nabi Zakaria mengatakan apa? Yaitu mengatakan tadi, kalau dia al-kibar, yaitu dengan bahwa dia udah tua, wamro'atu akhir, dan istrinya mandul. Qala kadzalika Allahu yaqulu ma yasha. Dan Allah tegaskan bahwa demikianlah kalau Allah mau berbuat terhadap sesuatu yang akan lagi bisa dan enggak menutup kemungkinan gitu. Dan yang terakhir di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi ij'al li ayah. Ya Allah, kalau yang benar saya ini di Allah, kamu berahi saya ini anak, Rabbi ij'al li ayah, tolong tunjukin bagi saya ini ayat-ayat atau tandanya benar itu. Ayat tu ka Allah tu kaliman nas, maka Allah mengatakan tanda-tandanya itu kamu Allah tu kaliman nas itu nggak bisa bicara sama manusia, ngomong sama manusia itu salah satu ayam selama 3 hari, illa ramza, kecuali hanya memberikan isyarat. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bi'asiyya wal ibkar, maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Nah, jadi di ayat ini Pak, innahu yatlubu ayatu, sesungguhnya yaitu meminta, ini merupakan tanda bahwa Nabi Zakaria ini meminta untuk melakukan syukur sama Allah. Kenapa? Sesungguhnya sesuatu bahwa gini Pak, maksudnya begini. Jadi Nabi Zakaria ini sejatinya pengen gitu menjadi orang yang bersyukur dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena ketika Nabi Zakaria meminta, Allah kenapa? Allah bikin apa? Tandanya itu dia nggak bisa ngomong. Kalaupun lu bisa ngomong, lu cuma bisa zikir. Maka perbanyak zikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Dan ini juga pelajaran. Kalau Allah, kalau kata Sarawi, kalau kata Sarawi, ketika Allah mengatakan wadkur rabbaka katsiran, berzikirlah kepada Tuhan kamu katsiran secara banyak,
Ini jadi seolah-olah Allah mengatakan madamat qad aradta an ta'isu ma'an ni'mah saqqan faja'alaka ghairu qadir ala kalami ma'an nas lakinnahu qadirun ala dzikr. Maka apa? Selama manusia menginginkan hidup dan mensyukuri nikmat tadi, maka kalau Allah pengen menghendaki dia menjadi makhluk yang istilahnya bersyukur, maka Allah jadikan kalam dia itu nggak banyak ngomong sama orang, tapi banyak berzikir sama Allah. Nah itu salah satunya apa? Nabi Zakaria. Jadi ketika Nabi Zakaria dia mendapatkan nikmat, Allah kasih tandanya lu nggak bisa ngomong sama manusia. Bukan berarti Nabi Zakaria ini menahan diri, bukan. Emang Allah nggak bisa bikin dia ngomong. Tapi bukan berarti ketika dia itu gagu, bukan. Buktinya apa? Dia nggak gagu. Buktinya dia bisa zikir. Cuman Allah halangin dia untuk ngomong sama manusia. Tapi kalaupun ada yang dia bisa, cuma zikir. Pelajaran yang juga kita bisa ambil, Pak. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, maka perlu dicontoh Nabi Zakaria. Nggak perlu banyak ngomong sama orang ini, dan itu ujung-ujungnya jadi sombong kita sama orang, ngabul aja sama orang. Sementara yang seharusnya kita berzikir, bersyukur, alhamdulillah sama Allah, itu kita nggak lakuin. Nah yang diajarkan dari ayat ini yaitu apa? Ketika kita dapat nikmat, udah jangan banyak ngomong, banyak berzikir kepada Allah. Seperti yang diajarkan Nabi Zakaria ketika dia mendapatkan nikmat yaitu Yahya, maka yang diperbanyak oleh Nabi Zakaria adalah berzikir kepada Allah. Mungkin itu saja. Insya Allah nanti akan sedikit dijelaskan oleh Nabi. Benar-benar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 39 40 sudah dijelaskan tadi bahwa di mana apa yang kita dengarkan tadi itu sangat banyak yang bisa kita praktekkan setelah kita mengkaji pada malam hari ini, di mana Nabi Zakaria dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau berdoa di mihrabnya Siti Maryam karena ingin mendapatkan berkah. Maka kita selalu mendengar yang namanya tabaruk, dan Nabi Zakaria itu ya tabaruk lah dengan mihrabnya Siti Maryam. Nah kemudian dari doa yang tadi dimintakan oleh Nabi Zakaria itu langsung spontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jawabannya itu langsung dengan kabar gembira, dengan suara dari malaikat Jibril. Namun tadi dijelaskan dalam teks Al-Quran disebutkan bahwa para malaikat menyeru. Cuman Syekh Sya'rawi Muta'ali menyebutkan kenapa sih sampai diibaratkan Jibril itu seakan-akan para malaikat, padahal yang menyeru itu malaikat Jibril. Karena suara yang datang kepada Zakaria adalah suara yang tidak mempunyai arah, tapi suara dari semua arah, tapi jelas kedengaran. Kalau kita kan mendengar suara pelan kayak suara keras pasti ada arahnya, mau suara banyak mau sedikit. Kalau ini nggak ada arahnya suaranya. Karena apa? Karena suara dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab doanya Nabi Zakaria. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan dalam masalah doa ini, itu Nabi Zakaria ini kan doanya diijabah, dikontanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah dijelasin sama Ustaz Iril, kenapa sih Nabi Zakaria ini sampai dikontanin? Karena saat ijabah dan tempat ijabah itu terpenuhi.
Tadi tempat-tempat ijabah, saat ijabah sudah dijelaskan oleh Ustadz Irim. Makanya kan orang di kita kenapa sih terkadang banyak berziarah ke makam-makam waliullah kan di sini. Sebenarnya dia ingin menyelaraskan antara saatul ijabah dan tempat ijabah. Kenapa di makam-makam para wali? Karena tempat itu ada orang soleh, jadi berharap dengan keberkahannya yang diberikan kepada orang soleh tersebut, sehingga bisa sinkron antara saat ijabah dan waktu ijabah. Cuman kan permasalahannya Pak, ini yang harus dicatat betul-betul. Ini yang diminta Nabi Zakaria ini, kenapa sih langsung kontan gitu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena permintaan Nabi Zakaria ini bukan hawa nafsu, tapi permintaannya itu benar-benar sarana untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya kita mintanya ya minta kaya, minta dilancarkan usaha, itu belum tentu. Jadi yang diminta Nabi Zakaria itu adalah keturunan, di mana dia ketika minta keturunan itu ada poin-poin. Poin-poinnya apa? Udah dibahas dari pembahasan sebelumnya. Dan tadi dijelaskan oleh Ustadz Irim dalam masalah berdoa itu kita selain saatul ijabah, waktu ijabah, kita pun harus mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita minta pun sama Allah, itu yang diminta itu harus tujuannya untuk memperbaiki sarana kemudahan kita dalam rangka tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lagi galau, kalau mau sholat kayaknya berat, kalau mau ngaji berat. Coba berdoa di saat-saat ijabah itu insya Allah diijabah. Kalau doanya yang dimintanya hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya sekedar aduh duit ini kayaknya kurang, usaha macet misalnya, minta, itu belum tentu. Karena kalau itu ujian kehidupan untuk perbaikan kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa di sini bukan sekedar waktunya atau tempatnya, tapi isi doanya apa. Misalnya kita anak kurang pas dari sisi kehidupan, kita berdoa di situ untuk kesolehan anak, kita berdoa untuk kesolehan istri kita, itu bisa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tadi dijelaskan dalam masalah etika kenabian yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, di mana ketika kita mempunyai satu permasalahan, sebelum kita melihat kelemahan orang lain, terutama istri. Kalau Nabi Zakaria kan belum punya anak waktu itu. Kalau kita kan terkadang masalah itu sama istri, sama anak. Jadi akuin dulu kesalahan kita, kemudian minta maaf. Salah satunya contoh, kita terkadang bermasalah itu dengan anak, Pak. Salah anak kita ada masalah, ya kita akui bahwa Bapak tidak bisa mengajarkan kamu dengan baik, tapi biar bagaimanapun berharap kamu lebih baik dari Bapak, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu harus jadi tidak ada poin di mana kita ini menyalahkan pasangan kita, menyalahkan anak kita, tapi semangatnya apa? Semangatnya pingin sama-sama baik. Kita pingin baik, anak kita pingin baik, kita sebagai suami pingin baik, istri kita juga harus baik. Dan itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji ayat ini, kita semakin paham dalam rangka mengeluhkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita, supaya kita ini bisa lebih mudah
mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga bisa semakin harmonis dengan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran dalam rangka menjalin hubungan kita dengan pasangan kita, menjalin hubungan antara kita dengan anak kita, juga dengan orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya hujjahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdash syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.